Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Hotman Fernandes Manjunta, guru kimia SMA. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengukur pH sebuah padatan garam yang dilarutkan dalam beberapa mili air. Nah, biasanya secara langsung kita menggunakan yang namanya pH meter. Nah, sekarang bagaimana jika pH meter ini saya hilangkan? Apakah pH dalam larutan ini bisa dihitung? Apakah massa dari padatan itu bisa kita hitung? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita perhatikan peta konsepnya, bahwasanya hidrolisis garam itu terbagi dua, yaitu hidrolisis parsial yang sering dikatakan juga hidrolisis sebagian, dan hidrolisis total yang sering dikatakan dengan hidrolisis sempurna. Hidrolisis sebagian itu dibagi menjadi dua, yaitu hidrolisis kation dan hidrolisis anion, di mana kation itu akan menghasilkan basa lemah dan hidrolisis anion itu akan menghasilkan asam lemah. Atau dalam kata lainnya, hidrolisis kation itu dibentuk oleh basa lemah dan asam kuat, sedangkan hidrolisis anion itu dibentuk oleh asam lemah dan basa kuat. Berbeda dengan hidrolisis sempurna ini menghasilkan asam lemah dan basa lemah, atau dengan kata lain, asam lemah bereaksi dengan basa lemah menghasilkan hidrolisis sempurna. Inilah yang disebut dengan konsep hidrolisis. Nah, berikut ringkasan konsep dan reaksi serta rumus hidrolisis. Oke, coba lihat soal berikut ini. Kita akan coba untuk mengerjakannya. Kita akan buat langkah per langkah. Oke, pertama kita buat dulu diketahuinya apa saja. Di sini ada volume larutan NH4Cl 200 ml, pH sama dengan 4, KBNH3 sama dengan 10 pangkat minus 5. Yang ditanya itu massa NH4Cl yang terlarut. Oke, di sini kita harus tahu juga garam ini merupakan garam terbentuk dari basa lemah dan asam kuat dengan nilai N atau jumlah muatan anion atau ekuivalen garamnya adalah sama dengan 1. Adik nantinya bisa membuat reaksi penginuran garam ini dan nanti akan tampak muatan anionnya adalah sama dengan minus 1. Ya, kita beranjak dari pH sama dengan 4. Berdasarkan rumus pH sama dengan min log H positif, maka nilai dari H positif adalah 10 pangkat minus 4. Setelah mengetahui bahwa H positif adalah 10 pangkat minus 4, maka kita hubungkan ke rumusnya, di mana H positif sama dengan akar KW kali garam kali N per KB. Ini berdasarkan rumus tadi, kita bisa lihat di tabel rangkumannya tadi. Nah, di sini karena ada akar, kita pangkatkan kanan dan kiri, lalu akar bisa hilang. Jadi H positif yang semulanya 10 pangkat minus 4 itu berubah menjadi 10 pangkat minus 8. Hal ini karena kita kuadratkan kiri dan kanan. Setelah dikuadratkan, maka akar itu akan hilang, sehingga kita bisa menghitung 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat minus 5 itu jadi 10 pangkat minus 9. Karena N sama dengan 1 itu tidak berpengaruh, lalu konsentrasi garamnya belum diketahui, karena itulah yang kita cari. Nah, nanti setelah dapat konsentrasi daripada garam, kita bisa mencari massa daripada garam yang dilarutkan berdasarkan rumus molaritas. Oke, maka konsentrasi garam sama dengan 10 pangkat minus 8 dibagi dengan 10 pangkat minus 9. Ini disebut dengan teori kali silang ya adik-adik. Jawaban dari hitungan tersebut adalah 10 molar. Setelah itu kita hitung rumus MR dengan rumus berikut. Kita hitung berdasarkan AR-nya masing-masing. Maka diperoleh MR dari senyawa garam ini adalah 53,5. Setelah itu kita gunakan rumus molaritas untuk memperoleh berapa massa daripada garam tersebut. Nah, di sini kita menggunakan teorema kali silang agar dapat memperoleh berapa massa padatan garam yang kita larutkan dalam air tersebut. Nah, sekarang baru kita sadar bahwasannya perhitungan-perhitungan tadi kita itu merupakan kegiatan yang sangat konyol dan tidak berarti. Nah, tapi perlu Anda ketahui bahwasanya hal yang konyol tersebut kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam wabah corona ini, sabun itu merupakan garam yang terhidrolisis. Jadi coba adik-adik cari tahu dari buku-buku Erlangga tentang pemanfaatan sabun sebagai hidrolisis garam. Salam literasi.